Halo semua, piye kabar rek? Selamat datang di channel Kawan Milenial. Kali ini Kawan Milenial akan memberikan sesi hiburan untuk kalian semua. Sebagai debut pertama sesi hiburan kali ini, kita akan membahas tentang alur cerita dari film Transformer yang barusan saja menayangkan sequel barunya, Rise of the Beasts. Mungkin udah gak asing lagi ya dengan film yang bercerita tentang para robot alien yang bisa merubah diri mereka menjadi berbagai macam bentuk yang keren ini. Buat kalian yang baru saja ingin menyaksikan film Transformer dan masih bingung sebenarnya sequel baru Rise of the Beasts ini berjalan di garis waktu yang mana sih? Tak usah bingung, yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum kita lanjut, yuk jangan lupa like and subscribe ya, biar admin selalu semangat. Film kelima Transformer yang berjudul Bumblebee ini justru menjadi film Transformer pertama yang harus kalian tonton. Dimulai pada tahun 1987, di mana perang antara Autobots dan Decepticon di planet Cybertron mencapai puncaknya. Untuk melindungi sebuah artefak bernama Matrix, pemimpin Autobots, Optimus Prime, mengirim Autobot B-127 ke bumi untuk mencari tempat bertahan. B-127 mendarat di bumi, tepatnya di California. Saat ia tiba, ia diperlakukan sebagai ancaman oleh militer Amerika Serikat yang mengira dia adalah musuh. Dalam pertarungan dengan salah satu Decepticon, B-127 kehilangan suara dan menjadi tak berdaya. Charlie Watson, seorang remaja yang sedang menghadapi masa sulit setelah kehilangan ayahandanya, menemukan B-127 yang sedang berubah menjadi Volkswagen Beetle di tempat penampungan barang bekas. Charlie membawa pulang dan memberinya nama Bumblebee. Charlie memperbaiki Bumblebee dan mengembalikan kemampuannya untuk merubah menjadi robot. Mereka pun tanpa sengaja mengaktifkan pesan dari Optimus Prime. Charlie menyadari bahwa Bumblebee bukan hanya mobil biasa, melainkan robot alien. Mereka berusaha untuk menyembunyikan identitas Bumblebee dari orang lain, termasuk keluarga Charlie, dan agen-agen rahasia Decepticon yang berusaha menemukan Bumblebee. Ancaman Decepticon muncul. Dua Decepticon bernama Shatter dan Dropkick tiba di bumi dan menyamar sebagai agen pemerintah untuk menemukan dan menghancurkan Bumblebee. Mereka mencari informasi tentang lokasi Bumblebee dan mengancam Charlie serta temannya Memo. Bumblebee, Charlie, dan Memo bergabung dengan agen pemerintah bernama Jack Burns untuk melawan Decepticon. Mereka berusaha untuk melindungi Bumblebee dan mencegah Decepticon mengirim sinyal ke planet mereka untuk membawa lebih banyak Decepticon ke bumi. Dalam pertarungan terakhir, Bumblebee melawan Shatter dan Dropkick untuk melindungi Charlie dan bumi. Dengan bantuan Charlie dan Memo, Bumblebee berhasil mengalahkan kedua Decepticon tersebut. Pada akhir cerita, Bumblebee akhirnya terpisah dengan Charlie. Ia mengambil bentuk baru, yaitu Chevrolet Camaro 1977, untuk pergi, dan akhirnya bertemu dengan Optimus Prime yang disusul dengan Autobots lainnya. Rise of the Beasts hadir sebagai prequel dari 5 film Transformer sebelumnya. Berlatar di tahun 1994, menghadirkan masa lalu dari para Autobots yang dipimpin Optimus Prime. Kisah Transformer kali ini memperkenalkan klan-klan robot alien lainnya seperti Maximals, Predacons, dan Terrorcons. Nah, Rise of the Beasts ini berada di jalur urutan cerita setelah film Bumblebee. Jadi, jangan bingung nanti pas nonton ya guys. Film Transformer tahun 2007 berawal dari planet Cybertron, di mana Autobot dan Decepticon berperang untuk mendapatkan Allspark, sumber kehidupan robot. Ketika Decepticon hampir menguasainya, Autobot yang dipimpin oleh Optimus Prime memutuskan untuk mengirim Allspark ke luar angkasa agar tidak jatuh ke tangan Decepticon. Allspark mendarat di bumi, dan Decepticon menyusulnya. Autobot termasuk Optimus Prime, Bumblebee, dan lainnya mengikuti mereka untuk melindungi Allspark dan bumi dari ancaman Decepticon. Sam Witwicky, seorang remaja biasa, mendapatkan mobil baru yang secara tak terduga adalah Bumblebee. Sam belajar tentang perang antara Autobot dan Decepticon dari Bumblebee, dan ia tahu bahwa Allspark berada di tangannya. Sam bertemu dengan Michaela, seorang siswi populer di sekolahnya. Mereka menjadi teman dan berusaha untuk membantu Autobot melindungi Allspark dari Decepticon. Autobot berusaha untuk menyamar di tengah-tengah manusia sambil berusaha menemukan Allspark. Decepticon yang dipimpin oleh Megatron terus mengejar mereka. Pertempuran epik antar kedua faksi ini terjadi di berbagai lokasi di sekitar bumi. Singkat cerita,
Autobots dan Decepticon bertempur di kota untuk mendapatkan Allspark. Optimus Prime berhadapan langsung dengan Megatron, dan Sam berusaha untuk menghancurkan Allspark untuk mencegah Decepticon menggunakannya. Optimus Prime berhasil mengalahkan Megatron dan menghancurkan Allspark, mengakhiri ancaman Decepticon. Autobot berterima kasih kepada Sam dan Mikaela atas bantuannya, dan mereka pun berjanji untuk senantiasa melindungi bumi dari ancaman lain. Transformer Revenge of the Fallen tahun 2009. Setelah kejadian di film sebelumnya, Decepticon yang tersisa di bumi bersekutu dengan seorang manusia jahat. Mereka menghidupkan kembali Megatron dan membawa kembali ras Transformer jahat yang kuat, The Fallen. Sam Witwicky, yang sekarang berkuliah, mengalami kejadian aneh di sekitar dirinya. Ia menemukan pecahan dari Allspark di jaketnya dan mulai mengalami visi aneh yang melihat simbol-simbol kuno. Soundwave, seorang Decepticon, mengambil alih komunikasi satelit dan membantu Decepticon untuk menculik Sam. Mereka ingin menggunakan pengetahuan Sam tersebut untuk melihat simbol-simbol kuno dan menemukan sumber daya vital bagi Transformer. Dan dalam sebuah pertarungan melawan Decepticon tersebut, Optimus Prime pun terbunuh. Autobots mengungkapkan bahwa simbol-simbol kuno tersebut mengarah ke The Fallen, salah satu dari 13 Primes yang ingin mengaktifkan mesin bernama Sun Harvester. Mesin tersebut dapat mengambil energi matahari dan memberikan kekuatan tak terbatas pada Decepticon. Autobot, termasuk Sam, Mikaela, dan Jetfire, yang merupakan Autobot senior yang semula adalah robot Decepticon dan pelayan The Fallen, berangkat ke Mesir untuk menghadapi Decepticon dan menghentikan rencana mereka. Pertempuran hebat terjadi di tengah gurun saat Autobots berjuang melawan Decepticon dan The Fallen. Singkat cerita, setelah pertempuran yang penuh dengan drama, Sam akhirnya bisa mendapatkan Energon dan berhasil membangkitkan kembali Optimus Prime. Jetfire pun mengorbankan dirinya dan bergabung menjadi satu dengan Optimus Prime untuk melawan The Fallen. Sam, dengan bantuan Optimus Prime dan Autobot lainnya, akhirnya berhasil menghancurkan Sun Harvester dan mengalahkan The Fallen. Autobot akhirnya memenangkan pertempuran dan Megatron pun melarikan diri. Transformer Dark of the Moon tahun 2011. Film dimulai dengan sebuah rekaman dari tahun 1961 yang mengungkapkan bahwa wahana luar angkasa Cybertron yang terdampar di bulan menyimpan banyak rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya, ini adalah misi Apollo 11 Neil Armstrong. Optimus Prime terus bekerja sama dengan manusia sebagai anggota tim dari NEST. Mereka menemukan kepala robot legendaris bernama Sentinel Prime yang ditemukan di reruntuhan kapal dan berusaha untuk menghidupkannya kembali. Akan tetapi, Sentinel Prime ternyata berkhianat dan bekerja sama dengan Megatron dan Decepticons. Film Dark of the Moon bercerita mengenai upaya keras Optimus Prime untuk menggagalkan rencana Megatron yang ingin menguasai bumi menggunakan teknologi Sentinel Prime dan membangun Cybertron di bumi. Di film ini, kita juga melihat bahwa kekasih Sam sekarang adalah Charlie Spencer, yang diperankan oleh aktris Rosie Huntington. Ya, kita sudah tidak melihat mbak cantik lagi, Megan Fox. Transformer Age of Extinction tahun 2014. Pemerintah Amerika Serikat sekarang membentuk Kemetary Rewind, sebuah kelompok rahasia yang bertujuan untuk menghancurkan semua Transformer yang ada di bumi. Di sini kita bertemu dengan karakter baru bernama Kate Yeager, seorang mekanik yang menemukan Optimus Prime yang terluka dan mengambilnya pulang untuk diperbaiki. Dia dan putrinya Tessa kemudian menjadi target Kemetary Rewind. Mereka melarikan diri bersama dengan Optimus Prime. Lalu, sebuah perusahaan bernama KSI, Kinetic Solution Incorporated, yang dipimpin oleh Joshua Joyce, menggunakan teknologi bernama Transformium untuk menciptakan robot Transformer baru. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Transformium dipengaruhi oleh jiwa Megatron, dan mereka pun menciptakan Galvatron, versi terbaru dari Megatron yang jahat. Kemetary Rewind dan Galvatron mengincar para Autobots dan Optimus Prime untuk mengambil teknologi mereka. Autobot dan manusia bekerja sama untuk melawan ancaman tersebut dan melindungi Transformer yang tersisa. Pertempuran hebat terjadi di Hong Kong ketika Autobot dan manusia berjuang melawan Kemetary Rewind, Galvatron, dan pasukan Decepticon yang baru muncul. Pertempuran ini mencangkup aksi luar biasa dan kekuatan besar dari para robot. Di sini kita juga melihat kemunculan Dinobot, di mana ia diajak oleh Optimus Prime untuk bersatu melawan para musuh.
Optimus Prime melakukan pengorbanan besar untuk melindungi manusia dan menghancurkan ancaman kayak Rewind dan Galvatron. Namun, ia kemudian ditemukan oleh Quintessa, entitas Transformer jahat yang akan menjadi fokus cerita di film selanjutnya. Transformer The Last Knight tahun 2017. Quintessa, pencipta Transformer, memanipulasi Optimus Prime dan mengubahnya menjadi salah satu dari Knights of Cybertron yang jahat. Dia mengungkapkan rencananya untuk menggunakan Unicron, planet Transformer jahat raksasa, untuk menghancurkan bumi. Agar misinya berjalan mulus, Optimus Prime memerlukan suatu artefak yang tersimpan di bumi untuk bisa membangkitkan kehidupan di Cybertron. Namun, usaha Optimus Prime tidak berjalan mudah, lantaran Decepticon diam-diam juga memburunya. Pertempuran besar terjadi di Stonehead ketika Autobot, manusia, dan Knight Templar berjuang melawan Quintessa, Megatron, dan pasukan mereka. Optimus Prime yang sebelumnya berada di pihak Quintessa yang jahat, sadar dan ingatannya pun pulih setelah bertarung dengan Bumblebee. Optimus Prime pun kembali ke jalan yang benar, dan bersama-sama mereka berusaha untuk menghentikan Unicron. Autobots berhasil mengalahkan Quintessa dan mencegah Unicron menghancurkan bumi. Transformer pun akhirnya diampuni oleh manusia dan diterima sebagai pahlawan yang melindungi dunia. Ya, itulah urutan film Transformer. Garis waktu film Transformer terbukti cukup luas dan bisa dieksplorasi lebih jauh dengan film-film lain yang akan datang. Dan tentu saja dengan salah satu film terbarunya, Transformer Rise of the Beast. Semoga setelah menyaksikan video ini dapat menambah wawasan kita serta bekal bagi kalian yang belum melihat saga Transformer terbaru Rise of the Beast. Sampai jumpa kembali di lain waktu, tetap bersama kawan milenial dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan info yang lainnya.